Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Dewa Ruci. Saya dari kelas B Agroekoteknologi mata kuliah pengantar agribisnis. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang fungsi produksi agribisnis. Oke, yang pertama yaitu apa itu fungsi produksi. Nah, fungsi produksi di sini menurut beberapa literatur yang sudah saya simpulkan, fungsi produksi di sini adalah pekerjaan-pekerjaan atau proses atau output yang menghasilkan pada bagian produksi. Nah, bagian produksi ini melakukan aktivitas dengan berkoordinasi dengan bidang pemasaran, keuangan, akuntansi, sehingga kegiatan fungsi produksi ini dapat terhindar dari benturan-benturan yang terjadi pada bidang-bidang yang ada pada sistem produksi. Ada beberapa aspek teknis dan teknologi pada fungsi produksi agribisnis. Nah, diantaranya yaitu lokasi pabrik, skala operasi dan luas produksi, proses produksi dan layout, teknologi fasilitas produksi, dan yang terakhir yaitu schedule kegiatan. Nah, salah satunya pada aspek-aspek teknis dan teknologi fungsi produksi ini ialah faktor lokasi pabrik. Nah, faktor lokasi pabrik ini ada dua subfaktor. Yang pertama itu pada bagian utama, yaitu bahan baku, pemasaran listrik dan air, tenaga kerja, serta transportasi. Nah, yang kedua yaitu pendukung, di mana pada subfaktor lokasi pabrik pendukung ini yang pertama yaitu rencana masa depan, perluasan fasilitas layanan, keuangan, perumahan, harga tanah, peraturan daerah, sikap masyarakat, dan iklim lingkungan, serta faktor-faktor penunjang yang lainnya. Ada tiga metode penilaian lokasi. Yang pertama itu kualitatif, alternatif lokasi, perbandingan biaya, serta metode transportasi. Oke, selanjutnya yaitu faktor pertimbangan pemilihan teknologi, di mana ada beberapa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih teknologi yang digunakan dalam fungsi produksi agribisnis. Di antaranya yaitu jenis teknologi sesuai persyaratan, tenaga ahli, bahan baku dan bahan pembantu, dana yang tersedia, serta yang terakhir informasi keberhasilan teknologi. Nah, pada bagian produksi itu dibagi lagi menjadi beberapa pedoman kerja yang dirumuskan dalam 4 hal, yaitu yang pertama tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, serta tepat ongkos, di mana bagian-bagian pada produksi ini diharapkan mampu untuk menunjang kegiatan produksi agar lebih maksimal. Dan yang terakhir yaitu tugas pokok pada bagian produksi, yaitu perencanaan produk, perencanaan luas produksi, kemudian perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout mesin pabrik, perencanaan bahan baku, pengaturan tenaga kerja, dan yang terakhir pengawas kualitas. Yang pertama yaitu perencanaan produk, di mana perencanaan produk ini terdiri dari barang, yaitu atribut produk, kemudian posisi produk, siklus kehidupan produk, portofolio produk. Nah, di mana perencanaan produk ini bertujuan untuk merencanakan apa yang ingin diproduksi nantinya, serta hasil yang sudah diproduksi nanti itu diketahui hulu dan hilir kegiatannya. Yang kedua yaitu perencanaan luas produksi. Nah, perencanaan luas produksi ini merupakan masalah penentuan terhadap berapa banyak jumlah volume produksi yang harus dihasilkan dalam periode tertentu. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi luas produksi tersebut. Yang pertama yaitu bahan baku yang tersedia, yang kedua tersedianya tenaga ahli yang diperlukan, yang ketiga dana yang diperlukan untuk pembiayaan, dan yang keempat besarnya potensi pasar yang ada. Nah, luas produksi ini disamakan dengan target produksi. Untuk itu diperlukan analisa titik impas untuk menggambarkan target yang akan dipenuhi oleh break even point atau BEP. Kemudian yang ketiga itu perencanaan lokasi pabrik. Nah, perencanaan lokasi pabrik ini dapat dipilih seperti di pinggir kota atau di tengah kota, kota A, kota B. Ditentukan oleh faktor-faktor. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk ditentukannya perencanaan lokasi pabrik. Yang pertama yaitu jauh dengan pasar, lapangan untuk ekspansi, listrik, tenaga kerja, fasilitas transportasi, dan lingkungan. Selanjutnya, yang keempat yaitu perencanaan layout pabrik. Nah, perencanaan layout pabrik ini adalah suatu sistematika yang disusun dan diatur sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran produksi. Dalam layout juga diperhitungkan bentuk dan faktor pertimbangannya. Di antaranya itu kelancaran aliran produksi, kebutuhan administrasi dan perkantoran, kebutuhan penjualan, lalu lintas pengangkutan bahan baku dan bahan jadi. Yang kelima yaitu perencanaan bahan baku. Perencanaan bahan baku ini dirancang sedemikian rupa untuk menopang tercapainya tujuan produksi, yaitu 4T tadi.
tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, serta tepat ongkos. Nah, adapun aspek-aspek utama pertimbangan pada perencanaan bahan baku, yang pertama yaitu penyediaan bahan baku, biaya pemesanan dan pembelian, biaya penyiapan. Yang kedua, penggunaan bahan baku itu quantity dan quality. Nah, yang keenam yaitu pengaturan tenaga kerja. Nah, pada tenaga kerja kali ini pengaturan tenaga kerjanya itu ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya itu jumlah tenaga kerja, sistem kerja, rotasi kerja, skill tenaga kerja, pekerjaan yang dilakukan serta kompensasi. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan kualitas. Pada pengawasan kualitas ini faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain yaitu penentuan standar-standar, penentuan pengukuran standar, standar yang digunakan serta metode pelaksanaan. Nah, dalam pengawasan kualitas ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam menghasilkan produk yang maksimal, karena pada pengawasan kualitas ini kita memilih dan memilah pada saat kegiatan produksi mana produk yang dapat dijual dengan nilai tinggi serta mana produk yang bisa didaur ulang atau dijual dengan harga yang murah. Itu tadi sedikit materi pada fungsi produksi yang bisa saya jelaskan, tidak banyak. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.